Perlu diketahui bersama bahawa orang-orang barat yang anti kepada Islam, mereka ketika meruntuhkan peradaban Islam, ada 3 aspek yang mereka incar. Pertama, hadmul usrah, meruntuhkan keluarga. Yang kedua, hadmut ta'lim, meruntuhkan metode pelajaran. Yang ketiga, hadmul isqatul qudwah, menghilangkan ikutan. Lebih aspek diupayakan oleh orang di luar Islam untuk dihancur peradaban Islam. Nyolun pertama kali lun dengar 2016 ketika lun ikuti konferensi ulama sedunia di Kuala Lumpur. Pataian dalam konferensi internasional tersebut dijelaskan bahawa pihak luar Islam ingin menghancurkan peradaban Islam melalui 3 aspek. Pertama, hadmul usrah, menghancurkan keluarga. Kiban cara dipancur keluarga nanti melalui cara menghilangkan peranan seorang ibu. Kiban cara dipegadah peranan seorang ibu, dihembuskan isu bahawa bila seorang ibu duduk di rumah menjaga anak tanpa bekerja dan tanpa berkarir, maka dia akan menjadi rabbatul bait. Rabbatul bait, pormoh, jaga-jaga rumah saja. Dihembuskan isu oleh orang barat bahawa urinangnya tertinggal, urinang hanya mengejar karir. Urinang merasa diperbudak oleh suami, hanya tinggal di rumah tanpa bekerja. Yang aspek pertama yang untuk dipancur peradaban Islam. Sehingga le tekalan wanita-wanita Islam ingin mengejar karir sehingga memposisikan diri bagai layaknya seorang laki-laki. Keluar sembarangan, bekerja malah kadang-kadang lintas kota, lintas kabupaten, lintas provinsi hanya untuk mengejar karir. Tak kala orang-orang yang tinggal di kota-kota besar, nyol rasa persoalannya kalumrah dan nyo ka umum dadepu. Nyoro na biasa nonton TV atau baca bak media, ketika wate mudik uraraya, kalau artis atau orang-orang yang udip di kota raya merasa susah karena anak hai tim saja orang si sebab pembantu ya Allah mudik lebaran. Ia akan cerminan bahawa anak-anak yang tinggal di kota-kota, yang orang tua mereka setiap hari bekerja mencari rezeki, bekerja mencari karir, bahawa anak-anak mereka hidup bersama pembantu. Ino ayah hai kerja kantor, kadang-kadang lintas provinsi, lintas negara. Mak pun kerja sebagai PNS ataupun kerja karyawan di perusahaan asing. Ngan anak si belum 3 hana den time rumpak. Kadang-kadang ada nawa rumah wa tengah malam anak kata golam itu bi mata ora ka bedah jak kan tolam. Kau ji jaga tengut urang si hana le rumah. Gua urang si rumah anak kata hana wate untuk didik anak hana wate. Jadi melaluinya kehitaman orang di luar Islam untuk dipancur peradaban Islam. Jadi ketika berhasil dikembangkan isu-isu bak wanita-wanita Muslim bahawa menyoduk di rumah mentang yang ketertinggalan, sehingga apa yang dipegah oleh ulama al-ummu madrasatul ula, ibu adalah sekolah pertama bagi anak. Orangnya hana dakalan li. Orangnya sekolah pertama bagi anak kali ibu. Sekolah pertama bagi anak lingkungan orangnya. Yang anaknya hana so didik, hana so jaga karena mak dan ayah sibuk dengan karir. Maka yang didik adalah lingkungan. Yang anak lah lingkungan God, alhamdulillah menjadi anak yang God. Tapi yang anak lah lingkungan bro, lingkungan orang pik ganja, lingkungan orang main judi, lingkungan orang mabuk-mabuk, nyapuatlah yang tak harapkan dari generasi itu. Maka hati-hati, pintu pertama
dipehancur peradaban Islam melalui keluarga. Kemudian yang kedua, pintu kedua dipehancur peradaban Islam melalui hadamut ta'lim. Metode dalam mengajarkan ilmu dirusak. Cara ajih melalui guru. Dijatuhkan kehormatan guru agar murid-muridnya baik nali pemulia gure, agar muridnya baik nali menghormati gure, sehingga tak kala nak dengar kata-kata mantan guru, mantan dosen, mantan guru. Padahal dalam Islam tidak mengenal mantan guru. Tapi dalam dunia pendidikan uronyo, tak kala matikula-tikula karena istilah bahanek mit nyan mantan guru long jaman, nyan mantan dosen long jaman. Jadi apa yang disampaikan oleh guru hana perlu tadi dengar tempat tengok hana dajak kula le kata mat. Ia mentang dajak kula kana perlu mengaku ikhlas hanya guru tengok. Bagi kula kata mat hana muturi le ngan guru. Nya pintu kedua dihancurkan peradaban Islam melalui hadamut ta'lim, pembelajaran atau pendidikan dihancurkan. Yang ketiga, pintu dipehancur peradaban Islam iskatul qudwah, dihilangkan ikutan. Urangnya umat Islam hanali ikutan. Urangnya tanya hanali taturi tah yang wajar tak ikut, tah yang wajar terjadikan panutan. Cara jih kejelaskan inan melalui dihembuskan isu-isu untuk menghilangkan kehormatan para ulama. Ledakalan ulama-ulama, tokoh-tokoh agama yang mentang lurus, dihembuskan isu-isu pornografi sehingga masyarakat hanali ikutan kepada beliau. Dihembuskan isu-isu yang menjatuhkan wibawa dan martabat beliau sehingga masyarakat hana dijadikan li ikutan. Masa hanya saboh salah siro tungku, saboh salah siro tokoh agama bisa membuat pu yang kalih dilaksanakan merokan, pu yang kalih gepu butoi gepu buat merokan gada hancur mendung. Nya kena upaya dari pihak luar Islam untuk dipehancur peradaban Islam, dihembuskan isu-isu kepada tokoh agama, kepada pembimbing-pembimbing umat dengan kesalahan-kesalahan yang membuat umat tidak lagi menjadikan mereka sebagai panutan dan ikutan. Urangnya adalah zaman, sebagaimana kata ulama, zaman di mana orang melihat atau dalam bahasa Aceh ilum-lum pajan nasalah orang yang betul agar tak nak pegah ba orang ramai bahawa gotnyan gara-gara nasalah hana layak untuk tak ikuti. Padahal meribai lain yang betul, hanya saboh yang salah. Bahkan hanya saboh yang salah siro tokoh agama, tapi bisa menghancurkan semuanya. Nya keakibat nak upaya daripada pihak luar Islam untuk menghancurkan peradaban Islam. Yang ingat benar heboh. Horat dipancur peradaban Islam. Pertama melalui keluarga, yang kedua melalui pendidikan, yang kelima melalui dihilangkan ikutan atau panutan-panutan umat Islam. Nya akan terjadi tak kala nuranya di mana-mana tempat. Kemudian kembali kepada tema kita yang pada malamnya, dalam rangka untuk menumbuhkan kembali rasa mahabbah kepada Rasulullah. Pertama bunuh dari hadis-hadis yang kalian sampaikan menjadi pengingat bahawa kita yang sangat layak merasa senang dan gembira atas kelahiran Nabi. Malah na di belahan dunia yang lain gepegat peringatan Maulid tip Senin, tip malam Senin. Itanya di Aceh